videonya bang. Oke Mbak, ini kan hari ini kan mau sidang perdana nih. Sebelumnya dari keluarga sendiri, apakah ada harapan yang mau disampaikan atau bagaimana Mbak? Tidak pasti, harapannya yang pasti jalan lancar dan bisa diimplementasikan secepatnya ya, baik dari hasil sidang pertama yang masih memang masih harus ada kayak apa sih pemberkasan seperti itu, tapi kami harap semuanya berjalan lancar, terjadwal agar kami terutama yang masih dalam perawatan bisa segera merasakan efek dan jadi tidak hanya sekedar retorika aja. Jadi emang kita perlukan gerak cepatnya agar bisa teman-teman kami dan anak-anak yang masih berjuang ini juga setelah kejadian ada penanganan dari pemerintah sampai dengan saat ini belum ada. Untuk ibu sendiri, anaknya masih Awalnya mungkin ingin melakukan gugatan ini Yang pertama pasti tidak menutup perasaan kami sebagai orang tua, terkhusus saya mewakili yang anaknya meninggal, yaitu ada sanksi, ada efek jerah yang harus didapat untuk para pihak-pihak yang terkait. Jadi ini bukan soal mengembalikan anak kami atau seperti apa, tapi ada hak anak kami semasa hidup yang dilanggar. Anak kami yang notabene warga negara Indonesia yang punya hak akan kesehatan dan jaminan keselamatan itu dilanggar. Jadi memang harus ada efek jerah dan tentunya efek jangka panjangnya. Dan saya sendiri masih punya anak-anak yang lain, itu juga yang masih dalam perawatan, baik yang itu masih di rumah sakit atau sudah menjalani rawat jalan. Itu berharap sekali dengan naiknya status KLB ini akan mempermudah akses mereka untuk mendapatkan akses terapi perawatan yang selama ini masih mengikuti standar biasa yang masih bolak-balik harus urus ini urus itu, tidak ada keringanan, banyak yang tidak tercover dan kenyataannya memang banyak yang masih harus kami keluarkan sendiri, baik itu dari materi. Jadi kami berharap sekali harus ada tindakan nyatanya. Dan ini untuk perbaikan. Ini bukan hanya anak-anak. Kami tekankan sekali lagi, untuk kali ini korbannya kebetulan anak-anak. Bukan karena anak-anak punya imun yang lemah, bukan karena anak-anak ini punya penyakit atau komplikasi sebelumnya. Anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat. Hanya kebetulan mereka yang apes meminum racun ini. Ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak yang lain, tapi juga kita sebagai orang dewasa. Kita tidak jauh kedepannya seperti apa. Karena penjaminnya masih sama. Karena lembaga yang kita tuntut ini masih sama. Dan dia lembaga itu menjamin harusnya kelayakan dari bahan-bahan yang kita konsumsi. Bukan hanya obat, tapi makanan, produk-produk apapun itu. Jadi siapa yang akan menjamin kalau kita tidak melakukan ini dan tidak ada perubahan sistem dengan carut-marut sistem ini tidak berubah sama sekali, siapa yang akan jamin nasib kita ke depannya seperti apa? Tapi sempat kaget nggak sebagai orang tua mungkin setelah ada temuan bahan berbahaya di dalam obat yang dikonsumsi anak-anak? Tidak perlu ditanyakan lagi ya. Apalagi saya benar-benar yakin 99% dari kami ini menerima obat adalah obat yang diresepkan dokter. Jadi kayak narasi jangan hati-hati jangan sembarangan memberi obat. Kami tidak memberi obat anak kami sembarangan. Kami pergi ke fasilitas kesehatan, kami memeriksakan kesehatan anak kami kepada dokter agar tahu mana dengan dosis yang tepat, dan ini yang kami dapat. Jadi mungkin kalau untuk materi gugatan nanti aja ya, setelah kita selesai sidang kita bahas materi gugatannya ya. Berapa sih total penggugatan Ada 25 orang. orang tua semua? Dari orang tua korban semua. DKI Kenapa?
Enggak, ada juga salah satu pemberi kuasa ke kita itu dari Kalimantan Selatan. Kemarin juga ada dari Bali dan juga dari Makassar mau masuk, cuma memang karena keterbatasan wilayah mereka juga jauh gitu, jadi sementara kita tunda dulu. Nanti akan ada proses penambahan lagi setelah notifikasi dari pengadilan. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Tapi Nanti kita seberapa lanjut yakin lagi. sih gugatannya akan bisa diterima, Bu? Kita yang meyakini adalah tindakan kita, kepercayaan kita, dan harapan kita yang besar akan perubahan ini, itu yakin kita. Nanti itu akan berjalan dengan waktu. Kalau kita tidak yakin, anak kami hilang loh. Apa yang akan lebih buruk dari kehilangan seorang anak? Dan seorang anak yang masih berjuang, sudah tidak seperti sama lagi, menjadi anak berkebutuhan khusus mungkin untuk jangka panjang, bahkan mungkin untuk seumur hidupnya. Apa yang mungkin lebih buruk daripada itu? Jadi kami akan menempuh segala jalur apapun yang memang dibutuhkan. Jadi kami hanya butuh keyakinan dan terima kasih untuk orang-orang yang sudah percaya dan yakin dan berjuang bersama kami. Berarti berharapnya orang-orang yang terlibat di sini akan bisa dihukum. Ya pasti, perubahan yang terutama. Dan awareness di masyarakat. Masyarakat harus tahu. Apapun hasilnya, masyarakat harus tahu bahwa kita bisa menuntut keadilan akan hak-hak kita yang dilanggar. Kalau selama ini gugatan kelas ini kan adalah biasanya orang akan gini. Sebenarnya dalam hati nurani kalian masing-masing pasti gini. Apapun itu masalahnya pasti kadang suka. Ini sebenarnya kita bisa nih, tapi enggak deh, ribet. Enggak deh, enggak mungkin. Ini kami menunjukkan kebenaran, akan menunjukkan jalannya. Sesulit apapun itu kita akan berusaha. Jadi itu pasti nggak kita bilang nggak mudah, mungkin akan panjang, tidak sebentar, tapi kami percaya kalau kami berusaha untuk menunjukkan jalannya. Dan ini juga untuk awareness untuk yang lain. Ketika kasus ini naik, supaya masyarakat aware, ini loh yang terjadi, sistem ini loh yang kita punya, ini loh yang beda. Jadi jangan tenang-tenang saja, hidup kalian tenang-tenang saja kalau memang belum kena apesnya. Jadi jangan tenang-tenang saja. Awareness dari semua pihak, ini yang terjadi. Pihak-pihak yang tergugat ini, di mana kekurangannya, di mana mereka harus kewajibannya, menjalankan kewajibannya tidak seluruhnya. Nah ini yang menjadi harus jadi perhatian bersama. Jadi mohon juga dari media dan masyarakat. Jangan lupa subscribe ya.